Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat-sahabat sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah dan kemurahan karunia-Nya senantiasa terlimpah kepada sahabat-sahabat sekalian, para pendengar dimanapun berada. Salam santun, salam persaudaraan, salam damai, dan salam akur sesama muslim, sesama saudara seiman, seagama, senantiasa membudayakan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu kepada kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya orang biasa, tapi darah daging saya dilahirkan yaitu dari kalangan ulama NU, ulama ahli sunnah, ulama sunni, dan madhab akidahnya Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Silahkan koreksi sahabat sekalian, para pemuda-pemudi kaum muslimin, koreksi tentang akidah Islam yang sebenarnya menurut aliran, yaitu menurut jalur-jalur yang benar dan menurut yaitu sanad para ulama yang sahih, yang mana mereka adalah orang-orang yang mewakili di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW dalam bermanhaj, dalam berprinsip di dalam agama, senantiasa mengedepankan makarimil akhlak. Akhlak yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan yang lahir dalam diri manusia, keberadaban, sifat sosial, dan berkasih sayang, santun, mengaplikasikan tentang kesabaran, keikhlasan, mengaplikasikan tentang itu sifat ihsannya Rasulullah SAW, sifat iman, sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yaitu bersabar di bawah naungan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat berjuang dalam memerangi hawa nafsu dan menahan amarah. Ini adalah makarimil akhlak. Apa yang kita maksud ibadah kepada Allah? Apa yang kita tuju ibadah dari Allah? Apa yang kita inginkan ibadah dari Allah? Yang kita maksud, yang kita tuju, yang kita inginkan ibadah dari Allah hanya semata-mata penilaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mencap kita, Allah ridho, memandang kita Allah dengan rahmatnya, memandang kita Allah, memandang kita dengan yaitu segenap kasih sayangnya, segenap yaitu hidayahnya Allah tumpahkan ke dalam diri kita. Harapan-harapan ibadah adalah tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tentang akhlak, tentang makarimul akhlak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali yaitu untuk menyempurnakan apa itu kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak yang dimaksud adalah Rasulullah SAW membuang sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang celah, membuang yaitu karakter-karakter yang membahayakan kepada orang lain. Nabi cenderung memberikan rasa aman kepada yang lain, dan Nabi memberikan rasa nyaman kepada yang lainnya, memberikan fasilitas di dalam agama dalam bentuk akhlak, menempatkan setiap pribadi manusia kepada keamanan-keamanan yang menurut Allah terpuji, yang menurut Allah selamat daripada murka Allah, daripada ancaman Allah, daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah membangun akhlak yang mulia, memerangi hawa nafsu, menahan amarah dari setiap perdaya-perdaya syaitan. Bahkan syahwatul khafiyah, bisa pandai memerangi syahwatul khafiyah, syahwat-syahwat yang samar. Siapa tahu orang yang menggebu-gebu di dalam agama terdapat di dalam hatinya syahwatul khafiyah, syahwat yang samar, bahwa mengangan-ngangan di dalam dirinya kedudukan di hadapan manusia dengan membawakan yaitu seruan-seruan agama, membawakan misi-misi agama. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW syahwatul khafiyah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku takuti di antara kalian umatku, bukan yang aku takuti yaitu mereka itu ibadah kepada berhala, ibadah kepada matahari, ibadah kepada batu. Yang aku takuti kepada mereka adalah asyirkul khafiyah, syirik yang sama, yaitu menggantungkan apa yang menjadi tujuannya kepada kedudukan dalam penilaian manusia, dan dalam rangka penilaian manusia tersebut mengharapkan kedudukan, kebesaran menurut pandangan sesama, dan menyampingkan yaitu penilaian-penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ciri yang manusia itu dihinggapi oleh syahwatul khafiyah, yaitu tidak berani manusia, seorang abid ini, seorang ahli ibadah ini tidak berani yaitu merendahkan hatinya di jalan Allah. Ini bagian dari orang itu dihinggapi syahwatul khafiyah, syahwat yang sama. Tidak berani merendahkan hatinya untuk agama, tidak berani mengakui kesalahannya untuk Allah dan Rasulnya, tidak berani yaitu menunjukkan bahwa dirinya adalah bukan orang yang baik dan bukan orang yang pantas dianggap baik. Ini adalah syahwatul khafiyah. Ingin selalu terlihat sempurna adalah syahwatul khafiyah. Dan apabila kita menghiasi diri kita dengan harapan kedudukan di mata sesama, ini syahwatul khafiyah, maka pakailah pakaian sesukamu. Maka niatkan hanya untuk menutupi aurat. Niatkan untuk tetap selamat dari pandangan-pandangan yang celak. Pelihara agama ini sebagaimana misinya. Agama ini ditegakkan adalah keislaman, keselamatan. Dinus salam, yaitu agama keselamatan. Islam yaitu sebuah ajaran melalui lisan Rasulullah SAW, dan didapatkan dengan jalan wahyu melalui pelantara malaikat Jibril, dan diteruskan oleh generasi para sahabat, yakni khulafaur rasyidin, para sahabat Khalifatul Rasulullah SAW, dan diteruskan oleh ulama-ulama tabi'in dan jamaahnya para sahabat generasi tabi'in, dan jamaahnya ulama tabi'in. Maka carilah kemurnian-kemurnian Islam dari mereka. Jangan tetapkan Islam dengan pandangan satu orang, satu pendapat seorang tokoh. Salah. Kembali kepada kita belajar, wahai anak muda, wahai para pemuda-pemudi, kembali ke pondok, pelajari kitab-kitab dalam Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Jangan kenali Islam dari sisi kerasnya, kenali Islam dari sisi keindahan dan berkasih sayangnya, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa
saling merahmati di muka bumi, maka akan dirahmati, akan diberikan kasih sayang oleh bangsa langit. Yakni siapa saja manusianya yang ingin berkasih sayang dengan sama yang lainnya, maka disambut kasih sayang yang diaplikasikan sebagai ajaran Rasulullah SAW tersebut, dengan yaitu mengamalkan berbagai macam prinsip yang sudah berjalan di dalam diri Rasulullah SAW, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat didatangkannya untuk alam ini. Maka pakai prinsip itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pecahkan masalah agama ini bukan dengan hawa nafsu atau roi atau keegoisan kita sendiri, pandangan kita sendiri, tapi kembali kepada kitab Al-Quran tentang bagaimana menata dan menertibkan agama ini bukan menurut hawa nafsu atau cara pandang seorang tokoh, tapi kembali kepada kitab Allah Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan tentang bagaimana pembenahan Islam. Makarimil akhlak, bukan dengan marah, bukan dengan tidak sabar. Segala sesuatu yang dihadapi dengan tidak sabar, dengan marah, sesuatu itu akan yaitu terpecah belah. Sesuatu yang diperbaiki dengan kesabaran, kelembutan, keikhlasan, dan kesadaran adanya manusia biasa di dalam diri kita, di dalam dirinya, di dalam diri kita. Kita semua bersandar kepada yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang merasa bisa, siapa yang merasa mulia, siapa yang merasa gagah, maka orang itu sudah keluar dari makarimil akhlak, yaitu kemuliaan akhlak. Siapa yang merasa berilmu, dia sudah keluar dari makarimil akhlak. Siapa yang merasa dia yang memberi petunjuk, bukan Allah, bukan asbab Rasulullah SAW, atau bukan karena meniru akhlak Rasulullah SAW, itu sudah keluar daripada makarimil akhlak. Intinya makarimil akhlak yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, cara-cara syiar yang membangun syiar tersebut, apapun bentuknya, baik itu ketika menerima orang maksiatnya agar mereka bertobat, baik itu memberikan nasihat yang bijaksananya yang untuk menyentuh hati orang agar mereka meluk Islam sebaik-baiknya dan agar betah mempelajari Islam sebaik-baiknya, atau syiar tersebut dengan melalui kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan doa-doa. Bagi yang tertarik doa, maka dari doa-doa. Yang tertarik dengan kelembutan, maka dengan kelembutan. Yang tertarik dengan ketegasan, maka tegas. Maka jangan tetapkan Islam ini tegakkan oleh satu akhlak, melainkan seutuhnya dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka tirulah seutuhnya dari Rasulullah SAW. Maka apa yang kita dapat dari pelajaran yang kita pelajari sedalam-dalamnya dari akhlakul karimah Rasulullah SAW, kalaupun kita tidak mendapati dalam diri kita akhlak Rasulullah SAW keseluruhannya, maka sepaling tidak kita adalah pengamal dan peniru kepada Rasulullah SAW, dan peniru juga kepada para sahabat yang 4. Jangan diingkari satu pun di antara 4 sahabat tersebut kecuali kafir. 4 sahabat inilah sahabatnya Rasulullah SAW. Jangan memilih kepada Sayyidina Umar karena Sayyidina Umarnya, kemudian jangan memilih condong kepada Sayyidina Abu Bakar karena Abu Bakarnya, bukan memilih kepada Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsmannya, bukan memilih kepada Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali. Di hadapan Rasulullah SAW, di samping Rasulullah SAW, mereka punya kedudukan masing-masing berbeda, namun Rasulullah SAW menganggap adanya fungsi mereka sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti pilar membentuk agama Islam yang menjadi kokoh dan pembawa rahmatan lil alamin, penurus bagi akhlaknya Rasulullah SAW, dan menjadi patokan bagi semua umat Rasulullah SAW agar kembali kepada 4 sahabat tersebut.
sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah sahabat-sahabatku. Fahtadaitum, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Itu. Dalam hadis yang lain, inna ashabi kan-nujum, sungguhnya sahabatku adalah seperti bintang-bintang yang ada di langit. Maksudnya kadar cahaya mereka itu adalah seperti bintang-bintang di langit. Kepada bintang yang manapun kalian membuat tanda petunjuk, kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi pemahamannya mereka sama-sama pemberi petunjuk, dan akuilah semua sahabat yang empat ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Kita wajib mencontoh dan menerima setelah wafatnya Rasulullah SAW apa saja yang datang dari lisan mereka, baik hadis-hadis Rasulullah SAW atau berita-berita tentang Rasulullah SAW atau berita-berita tentang kehidupan Rasulullah SAW secara hadis tertulis ataupun tidak, atau dari berbagai macam penyampaian para ulama. Kita harus terima semua. Jangan patok tentang hidayah bahwa ada disipulan, hanya sipulan yang bisa memberi hidayah. Wallahu a'lam wa rasuluh, hanya Allah yang lebih mengetahui dan Rasulnya. Jangan merasa berilmu, jangan merasa paling bisa memberi hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta, sungguhnya engkau sekali-kali tidak bisa, yaitu memberikan petunjuk sesukamu kepada siapa aja yang kamu mau atau kepada orang yang kamu cinta. Lihat, yaitu sejarah Nabi Nuh kepada anak-anaknya. Lihat sejarah Nabi Lut kepada istrinya. Lihat sejarah Nabi Nabi Ibrahim kepada yaitu ramanya Azar. Maka jangan dipatok hidayah karena kedekatan ataupun nasab ataupun kekeluargaan, atau malah sebaliknya, di antara keluarga seorang soleh tersebut ada yang tidak mendapatkan hidayah dan ada yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala husnul khatimah, nas'alullah ta'ala taufiq wal huda. Mohon maaf dari saya pribadi yang hina apabila ada sedikit menyindir kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Mohon maaf. Tapi itulah yang sebenarnya di dalam Islam. Itulah yang sebenarnya, yaitu untuk menekuni keimanan dan keislaman dan sampai kepada Allah dengan selamat. Yaitu tentukan keselamatan kita dalam ibadah ini dari pandangan hati kita, dari keadaan hati kita. Apabila marah, maka hancurlah segala kebaikan dalam hati kita. Apabila tidak ikhlas, maka hancurlah segala kebaikan dalam diri kita. Apabila kita sulit menerima keadaan maksiat di muka bumi ini, itu bagian dari salah satu keluar dari makarimul akhlak, karena maksiat akan terus ada sebagai gandengan kebenaran. Maka anggap saja adanya maksiat melatih kita bersabar dan ikhlas di dalam agama, dan cukup hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang Allah kehendaki. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.